Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah il-alil azim. Amma ba'd. Selamat pagi saudara-saudaraku semua, para subscriber Majelis Dzikir Nurullah Alladuni Sholawat Nurizati. Pagi ini kami sedang melakukan perjalanan menuju Makom Syekh Hasan Syadzali di sebelah Puncak Muria, yaitu tepatnya di Puncak Rejenu, untuk melakukan riyadhah di sana. Semoga di perjalanan ini tidak ada halangan satupun yang menghalangi dan selamat sampai tujuan. Untuk saudara-saudaraku semua, semoga selalu diberi rahmat berupa kesehatan, diberi rezeki yang halal, barokah dan berlimpah, supaya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Sisanya bisa buat beli sawah dan bangun rumah yang mewah, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Untuk saudara-saudaraku semua, kami mohon bantuan doanya untuk saudara semua. Semoga kami selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa dibantu untuk channel ini untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Kami sudah sampai di parkiran Muria Kudus. Ngomong tak pelaku, Pak. Ngomong tak pelaku. Di sana nampak waduk Logung yang terlihat air putih yang di atasnya berawan. Kami mau memulai perjalanan naik ke atas untuk menuju makam Eyang Syekh Hasan Syadzali. Kami memulai perjalanan naik ke tempat makam Eyang Syekh Hasan Syadzali di Puncak Rejenu Gunung Muria Kudus. Dan di sela-sela perjalanan sambil menikmati balapan ojek yang berawal dari terminal wisata Colo menuju makam Sunan Muria yang berada di puncak Gunung Muria. Kelihatannya pada kecapean.
pembalap ojek di daerah Muria. Sehat, napasnya dan jantungnya dan fresh. Jantungnya kan manis banget. Kesel, Rata melati. kesel, kesel, kesel. Orang jadi anu. Nara kuat melambaikan tangan. Rakwat lambaikan tangan bingkong. Ah, sing masa anda nyantai ya. Ada pas, bang. Saudara-saudara. Cek. Si pendekar tongkat ular. Perjalanan kami telah sampai di pos pertama, pos PCR pertama menuju air terjun Montel di sebelah Gunung Muria. Dikarenakan karena jalannya jalan tanah pribadi, kami harus memberi kas seikhlasnya untuk melewati jalan tersebut. Kan kalau mau lah. Ini pulau ini tek gorengannya. Ini baru nasi tek pentol. Wah, datang. So. Oh, kok sate pentol. Ono. Saat ini kami telah memasuki jalan setapak untuk menuju air terjun Montel di Gunung Muria. Banyak wisatawan dan berziarah dari makam Sunan Muria yang sering datang untuk menikmati keindahan air terjun ini. Diperkirakan air terjun ini berketinggian 25 meter. Menuju lokasi air terjun ini sekitar 200 meter sejak pintu masuk hingga air terjun Montel. Dari perjalanan dapat menikmati suasana alam yang masih asri dan banyak pepohonan. Tempat wisata air terjun Montel berjarak sekitar 18 km dari pusat kota Kudus. Rute ini sudah dapat ditempuh dengan sepeda motor atau mobil ya, saudara-saudara, ataupun bus, dan pengunjung dengan modal transportasi ini dikenakan retribusi atas memasuki pintu gerbang wisata Colo. Ditempuh dari masjid atau makam Sunan Muria ataupun terminal wisata Colo hanya butuh waktu sekitar 20-30 menit perjalanan dengan berjalan kaki. Selain air terjun Montel, di dekat lokasi makam Sunan Muria terdapat
wisata lain seperti air Tiga Rasa, air terjun Sekar Gading, air terjun Gedung Paso, Taman Ria Colo, kebun kopi Muria, kebun Parijoto, dan puncak Argo Jembangan Muria yang biasa dibuat puncak oleh para pendaki. Air terjun ini juga memiliki kisah yang melekat dengan Sunan Muria. Nama air terjun Mondal juga bermula dari kisah yang dialami salah satu Wali Songo itu. Saat ini kami sedang berada di pos loket Karcis ya, untuk memasuki wisata air terjun Montel. Kita melanjutkan perjalanan sambil bercerita ya. Dengan kata ondal-ondal tadi, dan di situ kemudian menjadikan air terjun ini disebut dengan sebutan air terjun Montel. Kata Bapak Sutrisno, warga desa Colo, yang juga pemilik salah satu warung di kawasan ini dengan berjualan selama 39 tahun. Karena kan ini melewati tanah pribadi, ya sewajarnya harap maklum. Ini aku bermali tak. Aku lah itu mas. Langsung dulu. Pirang jam ya? Ora deh, tak potong-potong. Di sini kami sudah mulai kelelahan untuk berjalan dan sepertinya harus cari tempat istirahat. Karena kami kelelahan, kami harus istirahat sejenak. Dan kebetulan di tempat ini sedang ada ibu-ibu yang berjualan makanan khas atau jajan khas Colo Muria, yaitu pentol. Di samping nampak anak tangga yang menuju pangkalan ojek di sebelah makam Sunan Muria.
Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju makam Eyang Syekh Hasan Sadali di sebelah puncak Muria. Ini jenengan kok tuku separo nih. Tuku drigen kok. Separo nih. Di depan sana sudah nampak air terjun Montel. Yang airnya mengalir sampai di sungai-sungai di kota Kudus. Berlayat dekne kesawanan tak sawani waras ah. Ora, bar kuwi jerone ana anu nek. Ngene. Anu paling engko lho. Wae tetrono. Oh bayangmu ngono. Paling diri sempat aku anu cara anu lebih. Kemarin iki kalau cetakan ya. Kan kuat. Ndek gini aja. Lambung. Lambung. Lambung mas. Sesek ada dodo. Lah. Anu ketemu anu burung Seperti no sawan, oke. Di air terjun ini dulunya banyak kera ya, dan juga ada harimau-harimau lokal daerah sini. Hari ini nampak sepi pengunjung, nggak seperti hari biasanya. Setelah ini kami melewati jalan tanah yang licin. Saat ini kami harus menyeberangi sungai yang mengalir di depan kita, yaitu alir dari air terjun Montel. Biasanya penuh ya. Kali ini tidak terlalu banyak orang. Maksudnya kok di Mas Amir? Toilet. Ke rekam aja. Nampak muda-mudi yang sedang bermesraan di bawah sana ya. Terus Mas. Asik, sedang ngobrol. Mas. Terus di sini. Udah. Kamar mandi. Ini di kamar mandi sih. Jalanannya nampak ekstrim saudara-saudara. Bebatuan yang licin dan berlumut. Dan setelah melewati air terjun Montel, kami
melanjutkan perjalanan dengan melewati kebun kopi. Kalau misal mau ke makam Syekh Hasan Sadzali, ada berbagai jalur dari arah yang sama. Kalau di atas sana nanti kita ketemu jalan yang menuju arah kampung, itu bisa ditempuh dari tempat parkiran. Puncak Muria nampak dari sebelah Muria, yaitu kami sedang berada di bawah puncak tempat makam Syekh Hasan Sadzali. Di atas air terjun 300. Kami sedang berada di atas air terjun Monrel yang berada di Gunung Muria. Nampak dua pendekar yang sedang ketinggalan jauh perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semua, saat ini kami setelah melakukan istirahat sejenak, melanjutkan perjalanan menuju makam Syekh Hasan Sadzali di Rejenu, Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Untuk nama Syekh Hasan Sadzali sendiri seakan akrab di telinga warga di sekitar lereng Gunung Muria. Dia diyakini adalah salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Syekh Hasan Sadzali adalah seorang ulama yang berasal dari Timur Tengah, tepatnya Baghdad, Irak. Beliau berkelana untuk sampai ke tanah Jawa, yaitu bertujuan untuk mensyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Untuk makam beliau hanya berjarak sekitar 3 km dari makam Sunan Muria. Karenanya banyak orang lah yang mengaitkan dengan salah satu tokoh Wali Songo tersebut. Bahwasanya sosok seorang Syekh Hasan Sadzali adalah pendahulu dari Sunan Muria yang menjakan dan berdakwah di daerah Muria sini, dan banyak juga orang-orang dari luar daerah yang berdatangan di sini untuk beriadah. Dalam perjalanan Syekh Hasan Sadzali merupakan salah satu anugerah bagi masyarakat sekitar, termasuk peninggalan dari beliau yaitu air mata air 3 rasa.
di daerah Rejenu. Konon 3 mata tersebut terletak di dekat makam Syekh Hasan Syadzali di Desa Jaban, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus, tepatnya di air terjun Montel. Dalam cerita, air Tiga Rasa itu dahulunya digunakan untuk wudhu oleh beliau Syekh Hasan Syadzali. Air mata tersebut tidak pernah surut, baik musim hujan ataupun musim kemarau panjang, dan itu pun merupakan bagian dari karma seorang wali. Dan jika air tersebut diambil, rasanya tidak akan pernah hilang sampai berbulan-bulan lamanya. Panas Pak, nang loro diketno terus Pak. Ini siji kok. Nampak dari rombongan kami yang sedang berjalan perlahan karena kecapean. Satu mawon, jangan dua. Satu mawon. Biji. Ya itu digandeng. Nah, mandek rin digandeng. Nulung. Pak Lurah masih kuat? Masih. Setelah ini kami melewati tanjakan terakhir untuk mencapai pos ojek di bawah makam Syekh Hasan Syadzali. Kami sudah sampai di pos pendakian Puncak Argo Piloso. Kami langsung melanjutkan perjalanan ke sumber Sendang Air Tiga Rasa. Enggak Pak. Enggak, Pak. Untuk jalannya, waktu saya kemari belum seperti ini. Dahulunya masih tanah. Kalau terkena hujan seperti saat ini ya sangat-sangat licin untuk dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukril alhamdulillah. Nahnu arji'u ila Jabalil Muria. Jawal Wusta ila Kudus. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Muria, tepatnya di Rejenu ya. Tepatnya Syekh Asyadzali.
Kita istirahat, break dahulu. Hasan Syadali ya. Kita break dahulu, mandi-mandi dahulu, terus dilanjutkan ke ziarah makam Syekh Hasan Asyadali. Semoga perjalanan kita, aktivitas kita semua bisa barokah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah istirahat, kita melanjutkan perjalanan menuju Sendang Tiga Rasa. Konon di tempat Sendang Tiga Rasa ada 3 sumber sendang ya, dan rasanya dengan varian 3 rasa yang berbeda. Dan disinilah tempat sendang mata air 3 rasa yang kabarnya sudah tersebar di penjuru tanah Jawa. Di sini terdapat 3 sendang. Konon katanya sendang yang pertama mempunyai rasa tawar-tawar asam. Kalau orang Jawa bilang itu rasanya anyep-anyep asem atau kecut, yang berkhasiat dapat mengobati berbagai penyakit. Sumber mata air yang kedua konon mempunyai rasa yang mirip dengan minuman yang bersoda, katakanlah seperti Sprite. Ini juga dalam cerita berkhasiat dalam menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Untuk sumber mata air yang ketiga, konon katanya sih ya, mempunyai rasa yang mirip dengan minuman keras atau tua ataupun arak, yang dalam cerita berkhasiat dapat memperlancar rezeki. Namun jika kita bekerja keras untuk mendapatkannya, dan juga begitu sebaliknya, kita kembalikan kepada hak yang mempunyai sumber mata air tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu melimpahkan rahmatnya terhadap makhluk-makhluknya. Akan tetapi menurut penelitian ilmiah, 3 mata air tersebut telah tercampur dengan getah-getah dari akar pohon-pohon yang ada di atasnya, sehingga bisa menimbulkan rasa yang memang bermacam-macam rasa. Tapi anehnya, di samping mata air tersebut yang
tadi kita istirahat. Juga terdapat air yang bisa digunakan untuk wudhu. Akan tetapi rasanya tawar seperti air sumur biasa yang sering kita lakukan buat wudhu dan mandi ataupun minum. Dan jalan setapak ini menuju Puncak Argo Piloso. Di sana ada makam Syekh Andong dan air 5 rasa. Melalui jalur ini mungkin jalurnya sangat licin ya, karena habis hujan. Di sini di Sendang ini airnya bermacam-macam ya. Ada 3 rasa. Yang pertama ada rasa kayak campuran soda gimana gitu. Yang kedua berasa kayak sprit, ada kayak kelapa mudanya. Dan yang ketiga kayak air kelapa tua, air kelapa yang sudah menua. Iya. Setelah dari Sendang air 3 rasa, kami melanjutkan ke makam Syekh Hasan Sajali. Di sini banyak juga pengunjung dari luar daerah yang berdatangan ke Sendang 3 rasa.